Sebenarnya tidak selalu orang kalau selingkuh itu selalu salah dari pasangannya. Kadang ya pasangannya nggak salah pun kalau memang udah nafsu, ya tetap aja cowok bisa selingkuh. Anaknya diperebutkan ya pasti nggak nyaman karena mereka pasti akan bingung dan berkonflik. Di satu sisi ini mamaku, di satu sisi ini papaku. Perselingkuhan tuh semakin semarak ya hari-hari ini, kasus perselingkuhan, perceraian itu kayaknya angkanya itu berlipat-lipatnya tuh lebih cepat gitu ya kan. Kayaknya semudah itu gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan dokter dengan apa ya, mencegah adanya perselingkuhan itu? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Ini lagi viral ya, saya bacakan lagi rame nih di TikTok, di X. Ada perempuan WNA asal Korea Selatan bernama Emi BMG sedang menjadi pusat perhatian warganet di tanah air. Masalahnya dia secara terbuka cerita di akun sosial media TikTok dan X mengenai kasus rebutan anak nih antara dirinya dengan suaminya yang berinisial Aden Wong serta selingkuhan suaminya yang bernama Tisha Ernie. Nah ini seru banget gitu sampai viral karena si Emi mengungkap bahwa selingkuhan suaminya adalah salah satu pesohor Indonesia terkenal yang dia cerita bahwa dia sangat sedih. Rumah tangganya yang dia bina bersama suami 16 tahun, wow, bukan waktu yang pendek, itu terancam berakhir karena kehadiran si selingkuhan si Tisha Ernie ini ya. Nggak cuma itu, dia saat ini sedang ada di Indonesia menuntut keadilan karena anak-anaknya dibawa paksa oleh suaminya dan Tisha Ernie. Di akun sosial media TikTok dan X beberapa waktu yang lalu sempat heboh video yang memperlihatkan si Emi ini melabrak Aden Wong dan Tisha Ernie di sebuah rumah sakit swasta yang ada di kawasan Jakarta Selatan ya. Dan di video itu Emi terlihat teriak-teriak pada Aden Wong dan Tisha Ernie berusaha merebut anaknya yang sedang dalam gendongan Tisha, tapi aksinya itu tidak berhasil karena dihalangi oleh petugas keamanan di rumah sakit itu. Dan tidak berhasil merebut kembali anaknya, lalu si Emi memutuskan menempuh jalur hukum untuk melaporkan pihak berwajib atas kasus pengambilan paksa anak di bawah umur. Wah, ini dokter pasti juga ngikuti ya, dokter Emi ya. Iya, viral. Ini awalnya apa ya, kasus perselingkuhan gitu ya berarti ya. Perselingkuhan sampai kemudian jadi rebutan anak. Nah, ini pasti di dalamnya pasti ada juga kajian-kajian apa ini kalau dokter Emi mengamati kejiwaan di antara mereka ini. Ya, kalau yang saya lihat kalau untuk istrinya yang Bu Emi tentunya nggak mudah ya menjadi seorang wanita pindah ke negara Indonesia di luar dari negara asalnya yang mana nggak bisa bahasanya, harus beradaptasi, posisi juga hamil, kemudian setelah melahirkan mengetahui bahwa suaminya selingkuh dan kemudian anaknya juga direbut, ya tentunya sangat mungkin Bu Emi akan mengalami depresi. Dan kalau yang saya lihat dari wawancaranya, Bu Emi kan sempat konsultasi ke psikolog juga. Dan dari psikolognya bilang bahwa suaminya sepertinya manipulatif dan gaslighting, karena kan ketika Bu Emi berusaha untuk ngelabrak suaminya ya, karena kan si TE ini kan dikenalkan sebagai personal assistant tuh awalnya. Ternyata kok nggak bisa bahasa Inggris. Istrinya mulai curiga, ini kok personal assistant nggak bisa bahasa Inggris, gimana caranya bisa bantu suamiku untuk kerja. Nah tapi ketika akhirnya Bu Emi menemukan chat mesra I love you gitu antara suami dengan si TE, baru dia tahu bahwa ternyata ini bukan personal assistant, ini adalah selingkuhan. Tapi ketika Bu Emi konfirmasi ke suaminya bilang bahwa kamu yang terlalu cemburuan, kamu orangnya terlalu curigaan, ini hanya personal assistant, kalau aku mengeluarkan dia, aku pasti akan kacau kerjaanku. Jadi ada gaslighting, bukannya mengaku salah dan meminta maaf, tapi ternyata suaminya kan malah menyalahkan istrinya, bahwa istrinya seolah-olah cemburuan, curigaan. Nah, biasanya memang kalau laki ketahuan selingkuh, itu kita lihat ya responnya. Kalau responnya dia minta maaf, merasa bersalah, berarti masih ada itikat baik untuk mengubah. Tapi kalau dia nggak mengaku, malah memutarbalikkan fakta, malah menyalahkan istrinya, jadi gaslighting, memanipulasi seolah-olah istrinya yang salah, yang cemburuan. Nah, berarti biasanya nggak ada itikat baik tuh untuk berubah.
Tapi ini kan masih dalam penyelidikan kasus ya. Bisa aja loh bahwa suaminya ini juga banyak hal gitu yang dia tidak puas selama pernikahan 16 tahun loh gitu. Ya kan? Kan laki-laki tuh bisa sampai selingkuh, artinya kan ada sesuatu yang dia tidak puas gitu, Dok, dalam rumah tangganya kan? Kalau kita melihat rumah tangga kita harus selalu puas dalam arti sempurna, saya rasa nggak ada ya pasangan yang sempurna. Kita hanya bisa belajar untuk mentoleransi, menerima pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan mentoleransi kekurangannya. Kalau kita bilang yang sempurna tentunya nggak ada. Nah, tapi batasan sampai di mana kita bisa mentoleransi kan? Apakah itu suatu hal yang nggak penting atau suatu hal yang krusial? Kalau memang itu hal yang krusial ya tentunya membuat ketidakpuasan ya wajar kalau akhirnya sampai ditinggalkan, misalnya ada abusive relationship atau dipukuli atau ada kata-kata yang kasar, ya sangat mungkin untuk bisa ditinggalkan. Tapi kalau masalah sepele, masalah kecil lalu kita nggak puas lalu kita akhirnya sampai selingkuh, ya sebenarnya tidak selalu orang kalau selingkuh itu selalu salah dari pasangannya. Kadang ya pasangannya nggak salah pun kalau memang udah nafsu, ya tetap aja cowok bisa selingkuh. Karena mungkin awalnya kan juga bisa jadi berawal memang personal asisten awalnya, bisa jadi loh Dok. Mungkin kita kan berandai-andai bahwa segala sesuatunya mungkin tidak bisa bahasa ya, zaman sekarang kan bisa ada translate gitu Ya, yang tapi secara kalau mau digital. jadi personal asisten masa pakai Google Translate sih? Kayaknya nggak masuk akal lah. Lagian kalau dari profilnya dulu penyanyi dangdut, masa sih penyanyi dangdut dijadikan personal asisten? Ya, Kayaknya ya, kurang sesuai deh. Yang penting casingnya bagus kali ya. Nah, sebaliknya juga kalau saya telusurin ya, saya kan mau dari dua sisi gitu. Karena si Emmy ini kan juga sedang kayak speak up, teriak minta tolong gitu ya di sosial medianya ya. Dan saya nggak ngerti netizen ada berpihak di mana, tapi saya berusaha meninjau dari dua belah pihak. Bener, gitu. pasti kita harus netral, Kita harus dengerin dari netral. dua sisi. Nah, bisa jadi bahwa dalam perselingkuhannya itu kalau kendala bahasa dijadikan masalah, bahwa nggak mungkin personal assistant itu nggak menguasai bahasanya. Nah, bagaimana dengan orang yang diselingkuhi? Maksudnya ketika orang berselingkuh itu kan juga komunikasi, kalau nggak ngerti bahasanya gimana ya? Apa ya enak selingkuhnya? Ngerti ya, paham ya maksud saya ya? Kalau laki kan kadang kita cuman I love you doang gitu. tapi kalau laki kadang kan nggak harus membutuhkan emotional attachment. Kalau perempuan itu butuh emotional attachment. Tapi kalau laki biasanya kan mereka yang dicari adalah seks. Oh, Bener nggak? itu ya. Bener nggak? Kok matanya Bombastic side eye. Bener gak? Saya Biasanya dipojokkan. setahu saya gitu, karena kalau saya nemuin kasus-kasus dari klien-klien saya, banyak yang istrinya udah cantik, seksi, tapi ya suaminya tetap aja selingkuh. Karena memang yang dicari adalah ya nafsu. Biasanya. Ya. Jadi potensi selingkuh itu maksudnya dokter lebih banyak ke laki-laki gitu? Pelakunya? Laki-laki maupun perempuan tuh sama aja, kan selingkuh juga harus dua orang. Tapi Harus kalau ada dua titik temu, kan? laki-laki biasanya selingkuh tuh mencari seks. Kalau perempuan kalau selingkuh mereka mencari emotional attachment. Tapi beda lagi ya kok kalau sama ani-ani ya. Kalau ani-ani mereka mencari gadun istilahnya dari mereka ya, atau sugar daddy. Yang dicari ya adalah uang. Karena ya mereka yang belum terpenuhi adalah uang. Jadi kalau ani-ani mencari sugar daddy, yang dicari kebutuhan finansial. Dalam hal ini pesohor Indonesia masih tetap butuh duit ya? Dalam hal ini? Maksudnya siapa? Si pesohor Indonesia ini, si artis Pesohor dangdut Indonesia. ini. Kalau dibilang pesohor kayaknya nggak sohor-sohor banget ya. Aku aja nggak pernah dengar namanya. Di situ nggak suka dangdut sih soalnya. Ya kayaknya ya pasti iya. Pasti iya biasanya. Oke. Yang dicari ya uang. Oke, nah yang bikin viral dan makin rumit itu kan sampai kok bisa rebutan anak ya. Kadang-kadang gini, kalau saya menyikapi kalau seandainya saya jadi si cowoknya ini ya sudahlah, saya udah dapat tadi kan emotional attachment, saya udah dapat hal yang saya nggak puas dari si wanita ini, si istrinya. Tapi kok masih perhatian sama anak ya? Sampai anak direbutin kayak gitu ya? Oh ya pasti. Dua hal yang berbeda loh. Kenapa ini? Kalau anak itu kan kasih orang tua terhadap anak itu sepanjang masa ya, pasti biasanya sih menjadi rebutan, apalagi karena mereka ya anak itu kan produksi buah cinta dari dua orang. Walaupun laki-laki hidung belang ya, masih tetap mau care ya sama pasti. anaknya. Kalau laki itu kalau
gimana pun kan juga mereka tanam saham kan untuk anak. 50-50. Ya kan? 50-50 kan. Ya kan mereka tetap butuh perempuan untuk melahirkan, untuk melahirkan anak. Ya tapi kan tetap ada sahamnya laki. Jadi memang anak itu sebenarnya ya tanggung jawab dua orang, laki dan perempuan. Gak ada yang namanya mantan ayah ataupun mantan ibu. Cuman yang menjadi problem adalah ketika ayah dan ibu sudah berpisah, kadang menjadi konflik dalam hal hak asuh anak. Padahal sebenarnya yang diharapkan ya nggak ada yang namanya mantan ayah, nggak ada yang namanya mantan ibu. Sebaiknya anak korban perceraian orang tua tetap bisa mendapatkan kasih sayang dan bisa tetap berkontak dengan ayah maupun dengan ibunya. Nah ini loh yang kayak diabaikan ya, hak perlindungan anak, bahwa anak itu berhak mendapatkan cinta kasih dari orang tua yang lengkap. Tapi kalau udah tengkar kayak gini, itu ada yang gede juga kan, ada yang remaja ya kalau nggak salah ya. Iya, ada yang remaja. Itu bisa depresi mungkin ya? Pasti. Nggak ada anak yang nggak sedih lah kalau orang tua berpisah. Tetapi kadang memang ada, kalau udah orang tuanya udah bertengkar terus yang sampai abusive setiap hari, anak itu kadang nggak tahan, dan kadang anak bisa ngomong sendiri ke orang tua, udah papa mama pisah aja. Beberapa kali saya dapat kasus seperti itu. Kalau udah sangat toksik ya hubungan yang bertengkar, terus jadi kayak anjing sama kucing, anak juga nggak nyaman. Saya rasa anak yang berkembang di situasi kondisi keluarga seperti itu juga nggak baik untuk kondisi mental mereka. Jadi kadang akhirnya mereka malah bilang, ya udah papa mama pisah aja. Tapi kan memang kita selalu berusaha untuk mencari yang ideal. Idealnya ya papa mama rukun, bersama, bersatu, nggak ada orang ketiga. Kan idealnya seperti itu. Dan pernikahan yang bahagia, pernikahan yang kudus itu adalah sebuah hadiah terindah buat anak. Melebihi mainan yang harganya jutaan rupiah. Kalau kita bisa memberikan kepada anak kita pernikahan yang rukun dan bahagia, itu nggak ternilai gitu loh buat anak. Tapi kalau memang daripada bersama terus isinya bertengkar, terus ya Anda perlu pertimbangkan untung ruginya, lebih baik bersama atau berpisah. Ya, ini saya ambil cuplik lagi gitu ya beritanya, bahwa dia menjelaskan bahwa dirinya adalah ibu dari 4 anak, si Emi ini tadi ya. Emi sendiri ini adalah WNA Korea Selatan kalau Anda tahu, sementara anaknya ini WNA Singapura gitu. Menurut Emi, kasusnya itu bermula saat 3 minggu sebelum dirinya melahirkan anak bungsunya. Kejadiannya Oktober 2024, si Eden Wong ini meragukan 2023. Ini Tadi oh iya 2023 mestinya ya, ini salah kutipin saya. Eden Wong ini meragukan bahwa anak yang dikandung oleh si Emi ini adalah anak kandung suaminya, yang mengatakan bahwa Emi bukan anak kandung suaminya tak? Iya, bukan anak kandungnya suami gitu loh. Sehingga Emi harus meninggalkan rumah mereka setelah melahirkan. Nah ini kan jadi bingung, terus anaknya siapa gitu. Emi akhirnya melahirkan tanpa ditemani oleh suaminya. Aduh, stres juga ya. Dia melahirkan tanpa suami, kemudian dia dan bayinya yang masih berusia kurang dari 1 bulan itu diusir dari rumah. Si Aden Wong ini lalu membawa selingkuhannya itu ke rumah mereka tinggal bersama dengan anak-anak mereka serta mertuanya tanpa menceraikan si Emi. Gimana pendapat dokter ini tentang anak-anak yang diperbutkan seperti ini, kondisi psikologisnya? Ya kalau untuk secara umum anak yang diperebutkan ya pasti nggak nyaman, karena mereka pasti akan bingung dan berkonflik. Di satu sisi ini mamaku, di satu sisi ini papaku. Jadi ada namanya konflik pendekatan biasanya. Konflik pendekatan itu sebenarnya mau sama dua-duanya. Mau sama mamanya juga mau sama papanya, tapi disuruh memilih, itu namanya konflik pendekatan. Tapi ada juga yang namanya konflik pendekatan penjauhan. Misalnya kalau yang di framing di berita ya, yang anaknya yang pertama itu kan mintanya sama bapaknya, nggak mau sama ibunya. Jadi ke bapaknya pengen mendekat, nggak mau sama ibunya, menjauh dari ibunya, karena katanya yang anak perempuannya itu sering menjadi korban verbal abuse dari ibunya. Jadi katanya kalau dari beritanya, mamanya pernah bilang, seandainya kamu nggak pernah ada di dunia ini, aku menyesal melahirkan kamu. Terus juga menurut anaknya, kadang ibunya minum minuman keras, yang mana ya kita harus cari tahu dulu minuman kerasnya ini apakah dari dulu ataukah setelah ada kejadian ini. Jadi mungkin karena tahu suaminya selingkuh, lalu akhirnya stres, depresi, dan larinya ke alkohol. Ya tapi tidak dibenarkan loh ya kata-kata seorang ibu yang menyakiti hati anaknya. Saya rasa tetap itu menyakitkan, dan kita juga nggak boleh mengabaikan pengakuan dari anaknya ini, karena
sebenarnya semua feeling itu kan valid, benar. Cuman kita harus lihat juga karena anaknya ini kan ada self harm, ada menyakiti diri. Kalau dari pengakuannya kan sering nyilet-nyilet tangannya tuh. Nah, kalau sejauh yang saya lihat, pasien-pasien saya biasanya yang sering self harm, sering menyakiti diri, biasanya tuh ada kecenderungan emosional yang tidak stabil atau namanya borderline personality disorder. Tapi karena anak ini masih di bawah 17 tahun, jadi kita nggak boleh bilang kalau dia mengalami BPD. Tapi sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah BPD, emosional yang tidak stabil. Jadi kalau ada problem, ada stres, dikritik atau bertengkar atau merasa ditolak baik oleh orang tuanya atau temennya, dia bisa nyilet-nyilet tangannya. Nah ini menunjukkan ketidakstabilan emosi. Biasanya orang-orang yang seperti ini, biasanya mereka melihat dunia ini tuh hitam atau putih. Jadi kalau udah baik sama orang, baik banget. Contohnya misalnya kayak sekarang ini ke bapaknya kan dianggap baik banget. Ya, tapi ibunya dia sangat ketakutan sekali, dianggap hitam, black. Jadi makanya black or white thinking. Nah, tapi biasanya kalau udah baik banget gini sama bapaknya, suatu hari kalau mungkin bapaknya melakukan suatu kesalahan atau melontarkan kata-kata yang negatif ke anaknya, mungkin dia bisa jatuh berkeping-keping dan mungkin juga bisa jadi bermusuhan dengan bapaknya. Nah, seperti yang terjadi ke ibunya sekarang, dia kan sangat memusuhi ibunya karena ada kata-kata yang menyakitkan. Saya tidak membenarkan loh ya, misalnya kayak kata-kata tadi yang menyakitkan, seandainya kamu gak lahir di dunia ini, tentunya itu menyakitkan. Tapi mana ada sih seorang ibu yang tidak cerewet, yang tidak ngomel ya. Biasanya pastilah kita dalam suatu relasi pasti pernah mungkin terluka dengan ucapan, meskipun tidak dibenarkan ya. Nah, dia nggak bisa lihat ke abu-abu, ngelihatnya tuh hitam putih. Oh, mamaku udah melakukan kesalahan ini, udah mamaku berarti hitam gitu. Padahal kan sebaik-baiknya seseorang pasti ada keburukannya, kayak bapaknya ya. Oke, bapaknya baik, tapi juga ada keburukannya, bapaknya selingkuh. Sebaliknya, seburuk-buruknya seseorang juga pasti ada kebaikannya. Seburuk-buruknya mamanya juga pasti ada kebaikannya. Jadi pada anak-anak yang dengan ketidakstabilan emosi, mereka nggak bisa lihat abu-abu. Yang mereka lihat hanya hitam atau putih. Sehingga kalau udah tersakiti langsung marah, meledak hebat, nggak mau kontak lagi. Cirinya begitu pada orang-orang yang BPD. Nah ini saya melihat ada tendensi anaknya ini ke arah BPD itu, ada depresinya, ada self harmnya. Jadi dia melihat mamanya ini hitam banget, nggak bisa lihat abu-abu, nggak bisa melihat bahwa mamanya ini juga ada kebaikan, ada apa. Yang dilihat mamanya jelek karena mamaku pernah menyakiti aku. Ya, dengan kata-katanya itu ya. Tapi kenapa dok kok BPD itu harus di usia 17 minimal gitu sebelum divonis bahwa itu BPD? Kalau di bawah umur nggak bisa, kenapa? Karena kepribadian seseorang itu baru rigid terbentuk itu di usia 17. Ketika dia masih 13 tahun dia masih bisa berubah. Oh gitu. Jadi dia masih butuh waktu 4 tahun untuk bisa mencari jati diri, identitas dirinya. Aku mau menjadi seperti apa. Biasanya kalau udah 17 tahun ke atas udah rigid, udah terbentuk. Iya. Jadi gimana kalau belum terbentuk rigid seperti ini di usia 17 dengan kecenderungan seperti itu, terapi seperti apa ya harus dilakukan ya? Dia harus ke psikolog atau ke psikiater. Dia harus diajak ngobrol dan ya itu tadi yang black or white thinkingnya itu dikembalikan ke ranah abu-abu. Karena kalau kita ngelihat dunia ini tuh hitam putih, kita akan selalu kecewa kok dimanapun kita berada. Contohnya nih, misalnya kita bekerja di suatu tempat, bos ngomong sesuatu, sakit hati, pasti keluar. Lah, kita pindah ke tempat lain, memangnya nggak dimarahin sama bos, nggak dikasih kritik, sama aja mungkin masih bisa dikasih kritik. Kalau kita mindset kita selalu hitam putih, sekali orang mengucapkan suatu kritik, saran, berarti mereka membenci saya. Nah, berarti langsung keluar, nggak bisa membina hubungan jangka panjang. Jadi biasanya orang-orang BPD itu ada gangguan dalam hubungan interpersonal. Mereka nggak bisa membina hubungan jangka panjang karena itu kalau udah tersakiti langsung mutung. Makanya cirinya ada fear of rejection and fear of abandonment, takut ditolak dan takut diabaikan. Kalau ada kata-kata yang sekiranya menolak dia, langsung marah, langsung meledak. Nah tapi kembali lagi ya, tidak dibenarkan bahwa kalau memang benar mamanya ada omongan seperti itu dan harus ada kerendahan hati dari orang tua untuk mau meminta maaf. Kultur Asia tidak pernah orang tua itu mau merendahkan diri untuk minta maaf. Ya, soalnya kan merasa di atas gitu kan, anak di bawah. Jadi kayak anak itu pantas lah memang untuk dimaki, untuk dikutuk kayak gitu. Nah, itu yang nggak tepat.
Itu yang tidak tepat. Berapa banyak anak-anak yang luka batin dengan orang tuanya. Betul. Kultur Asia itu banyak yang orang tua itu merasa hierarkinya lebih tinggi, jadi nggak mau untuk merendahkan diri untuk minta maaf dulu ke anak karena merasa ya sudah selayaknya dan sepantasnya. Loh, nggak layak loh anak itu dikatain seperti itu, nggak dibenarkan. Sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun ya nggak dibenarkan karena itu kan melukai. Tapi ya kembali lagi, mau nggak Anda itu merendahkan hati untuk minta maaf? Sorry ya, Mama ada kata-kata yang menyakiti. Mama tahu Mama mungkin stres karena papamu seperti ini. Mama minta maaf ya. Harusnya kan begitu. Walaupun tidak semudah itu ya dengan kalimat maaf terus kemudian mengakhiri semua. Tidak semudah itu, apalagi pada orang-orang dengan BPD. Mereka kalau udah hitam banget nggak mau. Iya. Justru itu yang lebih susah lagi. Sedangkan kalau dari ceritanya kan yang papanya ini sangat menganak emaskan anaknya ini. Jadi semua diturutin. Jadi yang papanya deket sama anak cewek, yang mamanya deketnya sama anak cowok. Gitu. Di mana-mana mesti gitu ya. Kenapa ya? Anak cewek lebih deket ke papa, anak cowok lebih deket ke mama gitu ya. Selalu cari yang lawannya gitu. Oke, jadi maksudnya dokter untuk anak dengan kasus BPD gitu ya. Ya kebetulan ini masih di bawah umur, masih belum bisa ditentukan gitu ya. Tapi ada kecenderungan ke arah sana. Maksudnya dokter bahwa terimalah kenyataan bahwa dunia ini abu-abu gitu. Memang. Kenyataannya nggak ada dunia ini yang sempurna. Anda berharap dunia kita kayak di bumi seperti di dalam surga. Kenyataannya nggak ada. Berarti bisa dikatakan orang dengan BPD itu perfeksionis orangnya ya? Kayak gitu? Atau agak gimana? Berbeda. Perfeksionis itu merupakan suatu kepribadian tersendiri. Tapi kalau orang BPD beda. BPD itu tadi cirinya fear of rejection, fear of abandonment, takut ditolak, takut diabaikan. Dan dia juga ada self harm, sering menyakiti diri, ngelihat dunia ini itu hitam putih, black or white thinking, dan juga all or nothing. All or nothing, kalau berharap kalau orang cinta sama dia harus all, semua 100%, makanya papanya kan gitu, all ke dia kan. Makanya dia belain bapaknya. Atau kalau misalnya mamanya melontarkan kata-kata yang menyakitkan, satu aja kata-kata yang menyakitkan, dianggap nothing, berarti mamaku benci aku. Padahal mungkin mamanya juga ada kebaikan-kebaikan yang lain, tapi nggak dilihat. Nah itu yang nggak bisa. Karena bagaimanapun sebagai orang tua ke anak, tetap harus ada batasan, tidak semua harus diturutin. Tetap harus ada batasan. Iya. Oke dokter, dengan kasus ini gitu ya, kita pasti akan menarik sebuah makna, sebuah message gitu. Apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini? Banyak kita tarik, banget. Iya, dari sisi pernikahan misalnya, supaya apa ya? Ya perselingkuhan tuh semakin semarak ya hari-hari ini, kasus perselingkuhan, perceraian itu kayaknya angkanya itu berlipat-lipatnya tuh lebih cepat gitu ya kan? Kayaknya semudah itu gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan dokter dengan apa ya, mencegah adanya perselingkuhan itu? Ini belum ada penelitiannya ya, tapi teman saya yang cowok pernah bilang 9 dari 10 pria itu berselingkuh. Menurut teman saya yang cowok, itu gak ada penelitiannya, cuma dia asal bilang. Tapi dari pengungkapan teman saya ini yang cowok, kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang laki-laki itu kecenderungannya biasanya kelemahannya adalah di wanita. Ya, makanya ada istilah kelemahan laki-laki kan di harta, tahta, wanita. Mereka mencari uang, mereka mencari posisi, dan mereka biasanya mencarinya wanita. Memang nggak bisa dipungkiri. Jadi sebagai perempuan Anda harus pandai-pandai merawat diri. Jangan sampai kalah cantik, pelakornya aja bisa dimodalin sama suaminya puluhan juta tiap bulan buat dandan, buat perawatan. Istrinya cuma dikasih daster. Di rumah daster yang udah lusuh sama roller rambut yang nggak menarik, baunya bau ikan asin. Ya gimana bisa nggak kalah saingan gitu loh. Tapi dokter bilang bahwa yang cantik pun tidak menjamin bahwa isi suami tidak selingkuh kan gitu. Memang tidak menjamin, makanya kita harus cari orang-orang yang takut akan Tuhan sih sebenarnya. Kembali lagi ke takut akan Tuhan. Karena kalau dari secara teori memang ya, mamalia, saya pernah bahas dulu di podcast kita sebelumnya, 97% mamalia itu tidak monogami. Ini mamalia termasuk manusia berarti? Ya manusia kan mamalia, termasuk binatang-binatang lainnya, mau anjing, mau kucing, itu mereka nggak ada yang monogami, hanya 3% yang monogami. Contohnya kayak rubah merah, itu mereka monogami. Fakta menariknya itu, jadi memang secara biologis kita itu diciptakan sama Sang Pencipta, blueprintnya kita itu bisa memiliki pasangan lebih dari satu. Supaya apa? Supaya reproduksi tetap terjaga, ada keturunan-keturunan. Jadi misalnya nih suaminya meninggal atau istrinya meninggal, secara blueprint kita akan mencari pasangan lain.
Nggak cuma manusia, binatang lain seperti itu. Secara teori, kenapa kok manusia itu akhirnya menjadi monogami adalah karena membesarkan anak, tuntutan untuk membesarkan anak itu membutuhkan dedikasi yang besar, kerjasama yang besar antara laki dan perempuan. Sehingga kalau mereka punya banyak pasangan, pasti anak-anaknya ini banyak yang nggak keurus. Itu yang pertama. Jadi untuk anak, dan biasanya orang bertahan dalam pernikahan monogami karena anak hanya karena anak. Jadi orang nggak bisa cerai, susah untuk bercerai karena bela nih anak. Kalau udah tahu pasangannya busuk, biasanya kalau nggak punya anak pasti udah cerai. Mereka bertahan hanya karena anak, biasanya loh ya, kasus-kasus pasien-pasien saya. Jadi satu karena anak orang monogami, dan yang kedua adalah karena sosial ekonomi. Karena kalau punya banyak anak biayanya lebih besar, dan kalau nanti harta, kalau meninggal harta sahnya ini jatuh kemana, ke anak sah apa anak anak tirinya, itu yang kadang menjadi konflik. Jadi akhirnya orang memutuskan untuk menikahnya yang secara tertulis, secara legal hanya satu orang, meskipun mungkin di luarannya ya kita nggak tahu. Kenyataannya itu begitu banyaknya. Jadi ya menikahlah dengan orang yang sadar setiap saat gitu ya. Itu tadi kan mikir anak, mikir apa. Iya kalau sadar, kalau nggak sadar gimana ya kan. Kebanyakan kalau udah yang namanya virus cinta itu bikin orang nggak sadar gitu kan. Semua bisa diterjang, even anak sekalipun gitu. Emangnya gua pikirin gitu loh. Untuk kepentingan dirinya sendiri, egonya sendiri. Ya. Baik, ini menjadi sebuah pelajaran buat Anda ya. Kalau toh Anda misalnya dalam sebuah rumah tangga, mungkin Anda juga sedang lagi memutuskan untuk berkonflik dengan cerai gitu. Coba pikirkan anak-anak gitu ya. Bagaimana dengan emosional anak? Tadi sempat self harm loh itu ya. Itu self-nya itu memang kecenderungannya kayak gitu atau gara-gara ada peristiwa ini, Dok? Biasanya dari kepribadian. Jadi peristiwa ini hanyalah trigger. Oh gitu. Trigger untuk dia melakukan self harm, tapi udah ada kecenderungannya gampang stres karena masalah sepele. Biasanya ya pasien-pasien saya ya, kalau yang sering self harm ya. Jadi misalnya bertengkar sama temen, cuman temennya ngomong apa hal sepele udah langsung self harm. Jadi kecenderungannya neuroticism-nya rendah istilahnya. Jadi tidak bisa menerima tekanan atau stres. Hal sepele langsung dijadiin besar. Itu genetik berarti gitu? Bukan artinya? Genetik, kepribadian. Kepribadian. Sifat. Makanya kan problemnya di kepribadian. Dibentuk dari nature and nurture, dari genetik dan juga dari pengalaman sebelumnya. Apakah dia pernah mengalami bully atau dia dari keluarga yang nggak bahagia, gitu. Oke. Baik. Semoga pembahasan ini menjadi sebuah kesadaran buat kita untuk kita mulai mikir-mikir gitu loh ya. Jangan selingkuh, jangan cerai, pikirkan anak-anak. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.